Oke, jadi di materi sebelumnya kita sudah melakukan eliminasi akunnya. Nah, sekarang materi berikutnya atau yang akan kita bahas sekarang adalah upload data Excel piutang customer. Nah, sebelumnya buat dulu kategori penjualan member. Nah, centang pilihan update saat melakukan impor Excel. Oke, jadi begini. Sekarang kita sudah sampai di sini ya. Nah, nomor 2, daftar pelanggan. Jadi, ini sudah saya bahas di materi sebelumnya bagaimana cara persiapan data. Nah, di sini kalau kita lihat ada yang namanya kategori diskon ya, kategori harga. Nah, member. Ini member ini saya copy. Nah, kemudian saya masuk di Accurate Online, saya buat di bagian penjualan ada yang namanya kategori penjualan. Nah, kategori penjualan ini hanya baru ada umum saja ya. Nah, ini baru ada umum tapi member belum ada. Nah, oleh karena itu kita harus buat kategori yang baru yaitu member. Kita klik simpan. Nah, supaya pada saat Excel ini diupload langsung dikenal loh. Oke, ada kategori diskon member. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang cabang sudah, yang lain-lain juga sudah. Nah, ini tinggal kita upload saja. Nah, ingat, Sani ada 2 faktur yang masih terhutang atau masih belum dibayar oleh pelanggan Sani. Yang lain hanya satu faktur, yang lainnya tidak ada hutang sama sekali sampai dengan 1 Oktober 2023. Nah, oke. Jadi, ini akan kita upload. Jadi, cara uploadnya cukup mudah. Anda tinggal klik di sini saja ya, di bagian penjualan, lalu klik di pelanggan. Nah, ini dia. Jadi, pelanggan klik di daftar, lalu impor data dari Excel. Nah, ini dia. Jadi impor data dari Excel. Nah, Anda bisa lihat contoh file di sini, tapi contoh file ini kan masih kosong ya. Jadi Anda harus mengutak-atik dulu ya, mengutak-atik. Nah, ini masih kosong, jadi Anda harus isi dulu. Oke, jadi kita gunakan data Excel piutang pelanggan laundry yang sudah ada. Saya tutup saja. Nah, kembali ke impor data. Di sini kita tinggal klik tombol untuk unggah atau upload. Nah, ini berarti di file nomor 2. Klik open, klik unggah. Nah, setelah itu pastikan semua sudah termapping dengan baik. Tidak ada pilih kolom seperti ini ya. Nah, tapi sudah termapping. Jadi alamat penagihan, kategori sudah masing-masing kolomnya sudah terdefinisi dengan baik. Nah, dengan satu syarat, Anda jangan mengubah isi dari baris pertama ini. Ya, baris pertama biarkan bentuknya dia seperti ini. Supaya langsung termapping atau teridentifikasi. Nah, selanjutnya di sini Anda klik lanjutkan. Begitu klik lanjutkan, ingat lakukan update ya. Supaya apa? Supaya jika ada pelanggan yang memiliki 1 atau lebih dari 1 piutang, itu akan masuk dengan nomor pelanggan yang sama. Nah, nomor pelanggan yang sama tetapi nomor fakturnya berbeda ya. Ini akan masuk. Kalau Anda tidak centang update, ya, lakukan update ini Anda tidak centang, maka hanya nomor faktur pertama saja yang masuk, sedangkan nomor faktur yang kedua dan seterusnya akan gagal untuk pelanggan yang sama. Oke? Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah itu saya langsung klik lanjutkan saja. Dan kita tinggal tunggu ya. Dia akan mengimpor ada 50 nomor faktur ini. Bukan 50 nomor faktur, maksudnya 50 pelanggan. Dengan ada berapa nomor faktur ini ya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Jadi, kalau kita lihat misalnya Sani. Nah, Sani ini 23.000. 23.000 saldo piutangnya terdiri dari 2 nomor faktur, yaitu 362 dengan 099 ya. Seperti di Excel ini. Nah, 362 dengan 099. Sedangkan kalau yang lain Justino hanya 1 saja ya. Coba saya cari Justino. Nah, Justino. Nah, itu hanya 11.000. Nah, masuk di saldo piutang. Nah, jadi semua pelanggan, profil, data-datanya itu sudah masuk lengkap di sini ya. Sudah masuk lengkap. Oke. Nah, sekaligus ini juga akan mengupdate piutang. Ya, piutang pelanggan. Jadi kalau Anda lihat di laporan sementara, laporan neraca per tanggal 31 September, ya. Nah, ini sudah update juga piutang.
Ya, 1.189.500. Input itu dapat dari mana? Nah, ini saldo awal piutang semua ini ya. Nah, ini dia. 1.189.500. Nah, sekaligus dengan saldo awal dari saldo kas dan bank ya, itu sudah dimasukkan juga. Nah, ini saldo sementara. Saldo neraca sementara. Oke. Sekarang saya tutup, berarti kita sudah berhasil. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu upload data Excel pemasok dan hutang. Centang juga lakukan update ya. Update. Nah, jadi Anda perhatikan di sini. Nah, ini ada daftar pemasok dan hutang. Nah, jadi Glodok Elektronik kita ada hutang 2 faktur ya, Aneka Furniture 4 faktur, Olimpik 2, Super Material 1 faktur. Nah, ini bentuknya. Ini sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya ya. Nah, ini cara pengisian saldo awal. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tutup saja, lalu kita upload. Nah, uploadnya di bagian pembelian lalu pemasok. Nah, begitu. Di pemasok, klik di daftar, lalu klik di impor data dari Excel. Nah, Anda bisa lihat contoh file. Anda klik saja contoh file untuk melihat contohnya. Tetapi di sini ya, kita gunakan data Excel yang sudah kita isi. Nomor 3. Klik di unggah. Nah, pastikan sudah termapping dengan baik. Nah, seperti ini. Klik lanjutkan dan jangan lupa lakukan update data ya. Nah, lakukan update data. Jadi, kalau Anda tidak lakukan update data, maka Glodok Elektronik hanya masuk 1 faktur saja. Begitu juga yang lain. Nah, klik lanjutkan. Nah, kita lihat prosesnya biasanya cepat ya. Nah, sudah. Nah, ini. Jadi misalnya Aneka Furniture, saldo hutangnya ada 4 faktur ya, sesuai dengan Excel yang tadi sudah kita tunjukkan. Nah, ini Excel ini sudah sesuai. Jadi, kalau kita lihat total hutang itu berdasarkan ini adalah 536.500. Jadi kalau kita lihat di daftar laporan sementara, saya refresh, hutang kita sama ya, 536.500 ya, sama dengan jumlah di sini. Oke. Nah, gampang ya untuk mengimpor saldo hutang. Nah, ini sementara. Oke, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya adalah kita akan melakukan upload data Excel inventaris laundry. Nah, dan sebelumnya kita buat juga kategori asetnya. Jadi begini. Anda lihat di sini ada data Excel inventaris laundry. Nah, ini sudah saya jelaskan cara persiapan di materi persiapan data ya. Nah, perlu Anda ketahui di sini ada kategori aset, misalnya kendaraan. Ini saya copy. Ya. Nah, ini kendaraan ini di copy dulu atau Ctrl C. Lalu Anda masuk di sini untuk mengupload. Sebelum upload Excel, Anda masuk di aset tetap. Lalu klik di kategori aset tetap. Nah, ini masih kosong. Jadi kita harus tambahkan. Jadi kategori aset ini saya paste saja kendaraan. Nah, kemudian saya ambil lagi peralatan kantor. Nah, ini saya copy. Paste di sini peralatan kantor. Kemudian peralatan laundry ya. Saya paste di sini juga peralatan laundry. Nah, dengan demikian sudah ada 3 kategori. Ini wajib. Kalau tidak nanti akan gagal waktu kita upload data Excel ini. Nah, oke. Nah, ini PL ya, PT. Nah, oke. PT ini saya ubah saja jadi PL. Jadi peralatan laundry. Seperti ini ya. Nah, Anda perhatikan cara pengisian datanya ya. Semua ini sudah saya jelaskan bagaimana akun-akunnya, sudah saya jelaskan di materi persiapan data ya. Jadi kalau Anda mau lihat kembali video tutorial materi persiapan data. Oke. Nah, ini kalau sudah selesai kita bisa simpan ya, kalau sudah diubah simpan, kemudian kita upload saja. Nah, untuk melakukan upload, nah saya tutup saja semua kecuali daftar laporan ya. Nah, biar supaya sebentar ada update data di bagian aset tetap ini ya. Oke. Nah, sekarang cara untuk uploadnya kita klik di aset tetap. Nah, kita klik di aset tetap, klik di daftar, lalu impor data dari Excel. Nah, ini Anda bisa lihat contoh filenya. Kalau mau lihat contoh, sekarang saya langsung ambil saja daftar inventaris laundry ya, Excel ini. Kemudian klik unggah. Nah, pastikan semua sudah termapping.
atau sudah diidentifikasi. Nah, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini tidak ada update ya, tidak ada update karena masing-masing data itu unik. Oke, klik lanjutkan. Nah, tinggal kita tunggu saja proses impor. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi misalnya kita lihat VR. Nah, ini nama, tanggal beli, tanggal pakai, kode aset, ya, kuantitas, umur aset. Nah, dan lain-lain ini semua sudah terupload dengan baik dan benar sesuai dengan data Excel ini ya. Nah, jadi data Excel ini sekaligus akan mengupdate laporan neraca. Nah, neraca awal yaitu, nah ini dia, 242.836.800, yaitu kendaraan, peralatan laundry, inventaris, kantor. Nah, ini sudah dimasukkan. Nah, tinggal sebentar nanti kita hitung penyusutannya ya sejak tanggal perolehan di neraca ini. Jadi, biarkan saja dulu. Jadi 242.839.800 ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah 242.839.800 tepat ya total dari nilai perolehannya. Ini belum dikurangi dengan penyusutan. Oke, sekarang kita ke langkah selanjutnya, yaitu upload Excel kategori barang. Nah, ini akan kita bahas khusus pada cara mengupload data barang ya. Nah, jadi untuk materi ini sampai dengan upload inventaris atau aktiva tetapnya.